Jika setiap hari kita membersihkan badan dengan mandi serta gosok gigi, tetapi seringkali kita lupa untuk membersihkan hati dan pikiran kita dari segala kekotoran dunia ini. Jangan lupa untuk membersihkan hal yang terpenting, yaitu hati dan pikiran kita. Seperti pemazmur berkata, "Selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Pemazmur mengingatkan kita, jangan hanya sibuk membersihkan badan kita, mempercantik badan kita, bahkan juga mendandani dan merawatnya. Tetapi kita juga harus menjaga kesehatan hati kita. Bagaimana hati kita tetap bersih dan tetap benar di hadapan Tuhan. Agar kita selalu minta Tuhan menyelidiki hati kita, menguji pikiran-pikiran kita, sehingga jika ada jalan yang serong, maka kita kembali kepada jalan Tuhan, dan agar Tuhan senantiasa hadir dan menguasai hati dan jiwa kita. Itulah yang Tuhan ingin, agar kita terus mempunyai hati dan pikiran yang berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara percaya, ayo coba katakan, hatiku dan pikiranku harus benar di hadapan Tuhan. Hatiku dan pikiranku harus benar di hadapan Tuhan. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam mujizat. Hari ini kita bersyukur kembali bertemu dalam program Mesbah Mujizat. Saya percaya bahwa ketika hati kita berkenan di hadapan Tuhan, maka semua anugerah dan kebaikan Tuhan makin limpah buat setiap kita. Dan mari kita akan bersama merayakan, menyanyikan, menyembah Tuhan bersama dengan BMC Worship. Ingat bahwa hidup kita ini hanya karena Tuhan saja. Biar hati kita terus menyukakan hati Tuhan. Selamat memuji dan menyembah Tuhan. Shalom sahabat Mesbah Mujizat yang terkasih. Mari kita datang bersama-sama kepadanya dengan segenap hati kita untuk menyenangkannya, karena Tuhan adalah jawaban dalam setiap persoalan kita. Dia sungguh-sungguh sangat baik. Dialah yang memberikan kekuatan, Dia yang memberikan pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Terpujilah namanya, Dia yang layak disembah dan dimuliakan. Haleluya, haleluya, amin. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidup kami, Setiap musim Kau ada selalu bersama-sama dengan kami. hidupku, Kau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan Engkau Yesus. ada bersamaku. Kau memberikan
kami kekuatan Tuhan. memberi Berikan kekuatan, kami pengharapan yang baru di memberi dalam Engkau. pengharapan. Terima kasih Engkau Tuhan. segalanya bagiku. Biarlah cinta Biarlah cinta di hatiku. ya Tuhan, kami mau berikan hati kami Menyala kepadamu Tuhan di Yesus. dalam Lebih lagi Tuhan, Kau jamah dan bakar hati kami. Hidup kami bagimu Tuhan. ku jauh Jangan biarkan kami jauh darimu. daripadamu. Engkau Kami mau katakan Kau segalanya bagi kami Tuhan. hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Mari katakan lagi dengan cinta kita. Biarlah cinta di hatiku Biar cinta kami terus terus menyala di dalam menyala di hati dalamku. Takkan pernah mampu Jangan ku biarkan kami jauh daripadamu. Pegang tangan Engkau kami. alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau selalu ada bersama-sama bersamaku, memberikan kami kekuatan, kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. dengan senang hati kita tinggikan Tuhan. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu Kami jauh dari ku jauh Jangan biarkan kami jauh dari darimu. Engkau Tuhan. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Kau ada bersama kami Tuhan. Kau yang memberikan kami kekuatan baru. Memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Memberi kekuatan, Memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. memberi kekuatan, Memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Kau selalu ada di setiap musim hidup. harapan. Kau selalu harapan kami. Kau segalanya bagiku Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus Yesus. Haleluya. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan,
sebab nama Tuhan akan kuserukan. Amin. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita, dari sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus. Oh, Kami mau mengikutimu Tuhan. Terima kasih. Kami mau tetap setia mengiringmu. Thank you Lord. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, kami mau mengiringmu Tuhan sampai akhir hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap Tuhan mau mengiringmu Tuhan. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sama-sama katakan, mengikut Yesus. Kami mau terus setia Tuhan, kami mau terus Tuhan hidup di dalam-Mu Tuhan. Walaupun badai yang ada di dalam hidup kami tidak bisa melepaskan kami dari kasih-Mu Tuhan. Amin. Di hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikan kami hamba-Mu Tuhan. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sembah. Kami mau jadi hamba yang setia. Kami bawa hidup kami. Kami bawa hidup kami. Hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku Tuhan, kami bawa penyembahan kami Tuhan. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Inilah penyembahan kami. Penyembahan. Thank you. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati.
pekerjaan kami Tuhan. Kami mau lepas semua hak kami Tuhan untuk mengikutimu sampai akhir. Mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Amin. Itulah kekuatan. Kau kekuatan dalam hidup kami. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sama-sama katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan. Ini hati kami, ini hidup kami persembahkan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan. Biar hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami menjadi hamba yang setia. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau menjadi hamba yang setia Tuhan. Kami mau menjadi hamba yang kedapatan setia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, mengikut Yesus adalah keputusan kita yang tidak akan pernah kita sesali. Dan mari persembahkan hati kita untuk selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara percaya, ayo coba ketiklah, katakan, mengikut Yesus adalah keputusanku. Sekali lagi, mengikut Yesus adalah keputusanku. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat Mesbah Mujizat, baik yang sudah hadir secara live maupun menyaksikan siaran ulangnya. Percayalah bahwa menjelang tahun yang baru, Tuhan sudah menyediakan berkat dan rahmat yang baru buat setiap kita. Hari ini, saudara sekalian, kita akan belajar satu kebenaran dengan sebuah judul yaitu Kecerdasan Maria. Kecerdasan Maria. Maria yang saya maksud di sini adalah Maria, Ibu Yesus. Bagaimana sebenarnya Maria ini bukan hanya punya iman, bukan hanya punya yang namanya pengharapan, ketaatan, kerendahan hati, tetapi sebenarnya Maria juga punya kecerdasan. Ingat bahwa kita perlu punya ketulusan hati, tetapi kita tidak boleh bodoh. Kita juga harus punya kecerdasan atau kecerdikan. Nah, kecerdasan apa yang Maria, Ibu Yesus miliki? Mari kita lihat dalam peristiwa kelahiran Kristus di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 15 sampai ayat 16. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, yaitu para gembala yang ada di padang Efrata, dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita."
Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Saudara sekalian, para gembala yang ada di padang Efrata akhirnya bertemu dengan Yesus. Lihat ayat yang ke-17. Dan ketika mereka melihat Yesus, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, yaitu apa yang dikatakan oleh para malaikat Tuhan pada waktu mereka menjumpai para gembala di padang ini. Jadi para gembala ini menceritakan kesaksian, memberitahukan berita kabar keselamatan yang disampaikan oleh para malaikat. Ayat 18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat 19. Ini menarik sekali. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Lihat ayat 19, ini yang kita pelajari. Di tengah-tengah orang yang heran tentang apa yang dikatakan oleh para gembala, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu. Semua kesaksian, semua perkataan pesan Tuhan melalui malaikat yang sungguh-sungguh menjadi kesaksian yang ajaib dan menguatkan dan memberikan sebuah kebangunan rohani. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Saudara sekalian, lihat bagaimana ketika orang-orang banyak mendengar kabar dari para gembala. Mereka heran, tetapi mereka tidak menyimpan hal itu dalam hati mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu tentang perbuatan Tuhan yang ajaib, berita keselamatan melalui Kristus, bahkan juga semua perbuatan kesaksian yang heran dari para gembala itu. Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Yang menarik di sini, di saat Maria mendengar kabar baik, berita baik, dan berita mengherankan tentang Yesus, maka Alkitab mencatat Maria menyimpan semuanya itu di dalam hatinya. Paling tidak tercatat beberapa kali di Alkitab, di saat Maria ibu Yesus mendengar dan mengalami sesuatu yang baik dari Tuhan, maka ia menyimpan semuanya itu di dalam hatinya. Sekarang kita lihat tetap dalam Lukas pasal 2, sekarang lompat pada ayat yang ke-48 sampai 51. Perhatikan, dan ketika orang tuanya, yaitu Maria dan Yusuf, melihat Yesus, waktu itu Yesus sudah berusia 12 tahun, tercenganglah mereka kaget lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Saudara tahu bahwa kisah sebelumnya, Tuhan Yesus ternyata tetap ada di bait suci Yerusalem, sementara Yusuf dan Maria yang selesai melakukan sebuah ibadah di bait suci di Yerusalem, mereka sudah kembali ke Nazaret. Mereka kaget karena Yesus tidak ada di rombongan orang-orang yang menuju Nazaret, dan akhirnya mereka kembali ke Yerusalem dan mencari dan menjumpai Yesus sedang bertukar pikiran, bercakap-cakap, berdiskusi tentang Alkitab dengan para tua-tua Israel. Ayat 49, jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ayat 50, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Mereka nggak ngerti apa maksud Yesus itu, harus tinggal di rumah Bapa. Tapi lihat ayat yang ke-51, dikatakan, saudaraku, bahwa lalu Yesus pulang bersama-sama dengan mereka, Yusuf dan Maria ke Nazaret, dan ia tetap hidup di dalam asuhan mereka. Jadi sejak umur 12 tahun sampai 30 tahun, Yesus mulai pelayanan. Dari 12 sampai 30, jelas Alkitab mengatakan, Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka,
asuhan Yusuf dan Maria. Di mana? Di Nazaret. Jadi kalau ada yang menubuatkan atau mengatakan Yesus pada waktu 12-30 pergi ke India, pergi ke China, atau kemana, jelas itu salah. Itu semua adalah sebuah cerita bohong. Tetapi Alkitab berkata, Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya, yaitu Maria, menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Lihat bagaimana sekali lagi Alkitab mencatat bahwa Maria menyimpan semua perkara yang baik, perkara yang mengherankan dari Tuhan ke dalam hatinya. Sementara Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Maria menyimpan semua yang buruk, masa sulit yang harus dia lewati. Maria bahkan pernah disalah mengerti oleh Yusuf tunangannya tentang kehamilannya dari Roh Kudus. Bahkan Yusuf mau menceraikan dia. Bahkan keluarganya atau orang Nazaret mungkin salah mengerti, bahkan mau menerajam dengan batu. Tetapi saudara sekalian, yang menarik, ketika saat Maria melewati masa sulit, dia tidak menyimpan semua itu ke dalam hatinya. Saudara sekalian, Alkitab tidak mencatat bahwa Maria menyimpan semua yang buruk, semua yang menyakitkan ke dalam hatinya. Tidak. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Maria hanya menyimpan, Maria hanya merenungkan segala yang baik, sementara segala yang buruk dan yang menyakitkan Maria buang dan tidak pernah simpan di dalam hatinya. Berarti Maria tidak mau memasukkan semua yang jelek, Maria tidak mau memasukkan semua yang buruk dan menyakitkan ke dalam hatinya. Tetapi Maria hanya mau mengizinkan apa yang baik, yang membangun imannya, masuk ke dalam hatinya. Sampah, semua yang kotor, semua yang buruk, tidak mau dimasukkan ke dalam hatinya. Tetapi Maria hanya memasukkan semua yang baik, yang membangun imannya dan semangatnya, dan membuat dia makin kuat di dalam Tuhan. Inilah kecerdasan Maria. Dan kecerdasan Maria di sini berbicara bagaimana Maria hanya memasukkan apa yang baik ke dalam hatinya, memasukkan apa yang membangun imannya ke dalam hatinya, sementara dia tidak izinkan yang buruk dan menyakitkan masuk ke dalam hatinya. Kecerdasan Maria adalah dia bisa menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Lihat ayat yang terpenting di dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah, dari hati yang terjaga dengan baik, terpancar kehidupan. Lihat bagaimana kita harus menjaga hati kita sendiri. Bukan pendeta, bukan Tuhan, bukan orang lain, tapi jaga hati sendiri. Ayo coba katakan, saya bertugas menjaga hati saya. Saya bertugas menjaga hati saya. Ya, saudara sekalian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah, dari hati yang terjaga, terpancar kehidupan. Banyak orang tidak sibuk menjaga hatinya, tapi sibuk menjaga nama baiknya, sibuk menjaga harga dirinya, hanya sibuk menjaga penampilannya, sehingga akibatnya hidupnya tidak cemerlang. Maria adalah seorang yang punya kecerdasan, yaitu menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan, sehingga yang terpancar adalah kehidupan. Mengapa hari-hari ada banyak orang di sosial media yang keluar, yang terpancar adalah kepahitan, kebencian, kemarahan, permusuhan, pertikaian, kesombongan. Kenapa? Karena mereka tidak menjaga hatinya. Mereka mengizinkan sampah, semua yang buruk, semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan masuk dalam hatinya dan mencemarkan hatinya. Ingat, Yesus berkata bahwa yang menajiskan seseorang bukan apa yang kita makan, tetapi apa yang ada di hati,
dan yang keluar melalui mulut, perkataan maupun apa yang kita tulis. Saudara sekalian, hari ini mari kita belajar memiliki kecerdasan menjaga hati. Ayo coba katakan, saya harus menjaga hati. Saya harus menjaga hati. Saudara sekalian, mari hari ini, jika hatimu sedang dipenuhi kemarahan, itu tandanya saudara mengizinkan kemarahan masuk dan membuat hidupmu kacau. Kalau hari ini hatimu dipenuhi dengan iri hati, itu artinya saudara mengizinkan iri hati untuk menghancurkan masa depan kita. Ketika engkau izinkan kesombongan menguasai hidupmu, maka kesombongan akan membawa kepada kejatuhan. Ketika dosa, sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor kau izinkan masuk dalam hatimu, maka itu akan membawa kita jatuh ke dalam dosa. Hari ini Yesus sekalian, miliki kecerdasan dalam menjaga hati. Dan sebagai gembala yang mengasihi saudara, inilah rahasia penting untuk kita bisa tetap berkenan di hadapan Tuhan. Manusia melihat apa yang di fisik, tapi Tuhan lihat hati kita. Mari kita belajar jaga hati, supaya hati kita tidak sampai, saudaraku, tidak benar di hadapan Tuhan. Sebab itu akan membawa kerugian besar. Ayo coba ketiklah sekali lagi, katakan, hatiku harus berkenan kepada Tuhan. Hatiku harus berkenan kepada Tuhan. Nah sekarang saudaraku, mungkin Anda berkata, Pastor Lukas, oke, aku ngerti. Aku harus jaga hati seperti Maria. Hanya yang baik aku izinkan masuk, sementara yang buruk aku buang. Tetapi bagaimana cara jaga hati? Sulit sekali. Mari kita akan belajar 3 kebenaran cara menjaga hati. Yang pertama, waspadai setiap racun yang mencemarkan hati. Waspadai setiap racun yang mencemarkan hati. Saudara sekalian, ada begitu banyak racun yang bisa merusak, mencemarkan, mengotori, menajiskan hati kita. Ada racun dendam dan kebencian. Selama orang dipenuhi hatinya dengan dendam dan kebencian, wow, itu akan sungguh menghancurkan hidupnya. Hari ini, jangan biarkan racun dendam dan kebencian masuk terus bercokol dalam hidup kita. Hari ini juga jaga hatimu. Ketika ada dendam, kebencian, buang semua dalam nama Yesus. Lepaskan pengampunan. Jangan terus simpan racun, sebab itu akan menghancurkan dan membunuh kita. Ada orang yang tanpa sadar ada racun iri hati. Lihat orang lain berhasil, selalu dia iri. Lihat orang yang gagal, selalu dia mentertawakan dan merasa diri hebat. Hari ini, buang setiap racun iri hati. Waspadai setiap racun yang mencemarkan hati. Mungkin itu adalah racun keserakahan. Kita nggak pernah puas dengan apa yang Tuhan sudah beri. Kita tidak pernah puas dengan diri sendiri. Nggak pernah puas dengan orang lain. Saudaraku, memang kita boleh punya impian dan pencapaian. Tetapi jangan abaikan untuk banyak bersyukur. Banyak nerimo, haleluya. Bisa menerima keadaan. Bisa menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, selama ada racun keserakahan, lihat berapa banyak orang hidupnya akhirnya dipenuhi dengan kejahatan karena serakah. Buang juga racun kesedihan. Kalau hatimu sedang sedih dan putus asa karena berbagai tantangan, kesulitan, ayo hari ini biar hatimu dipenuhi dengan iman, pengharapan, dan kasih Kristus. Buang semua racun-racun yang mencemarkan hati kita. Ayo coba katakan, saya mau buang setiap racun dari hati saya. Saya mau buang setiap racun dari hati saya. Hari ini kalau ada racun dosa, racun ketidaksetiaan, perselingkuhan, pikiran kotor, perjinahan, ayo buang semua. Sehingga hati kita tidak lagi dipenuhi racun, tapi dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Yang kedua, saudara sekalian, bagaimana cara menjaga hati? Ternyata kita bisa belajar dari Alkitab. Untuk kita bisa menjaga hati, hancurkan setiap intimidasi musuh.
Hancurkan setiap intimidasi musuh. Karena musuh yaitu iblis maupun orang-orang yang jahat yang membenci para haters kita berusaha menghancurkan kita dengan intimidasi-intimidasi. Itu mungkin adalah intimidasi pemutarbalikkan kebenaran firman. Hati-hati saudara sekalian, bagaimana iblis berusaha mentwist, memutar balik kebenaran firman. Saudaraku, contohnya Adam dan Hawa, mereka bisa makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kenapa? Karena Hawa diputar balik kebenaran Tuhan oleh iblis, sehingga akhirnya Hawa melanggar perintah Tuhan. Hari ini saudara sekalian, jangan izinkan iblis atau siapapun mengintimidasi dengan pemutarbalikan kebenaran firman. Apa yang firman katakan, itu kita harus lakukan dengan setia. Buang juga, hancurkan intimidasi ketakutan dan kekhawatiran. Ada banyak orang belum menghadapi 2023, tapi sudah takut dan cemas. Jalani bersama Tuhan. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Ayo coba katakan, Tuhan tidak memberi ketakutan. Sekali lagi, Tuhan tidak memberi ketakutan. Kalau engkau khawatir akan masa depanmu, itu bukan dari Tuhan. Justru anak-anak Tuhan harus punya iman, keberanian, pengharapan, percaya. Saya yakin sesukar apapun 2023, percayalah ada kasih karunia Tuhan lebih dari cukup yang membuat kita bisa hidup berkemenangan. Hancurkan juga setiap intimidasi pembenaran diri sendiri. Kita perlu dibenarkan Tuhan, tetapi tidak perlu sibuk membenarkan diri sendiri. Ada banyak orang cari excuse dari setiap kelemahan dan dosanya dengan berbagai macam dalil. Hari ini hancurkan semua intimidasi musuh, supaya saudara mengalami Tuhan secara ajaib. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, bagaimana cara untuk menjaga hati? Penuhi hati dengan firman yang memerdekakan. Penuhi hati saudara dengan firman yang memerdekakan. Input akan menghasilkan output. Apa yang kita izinkan masuk, itu yang akan kita keluarkan. Nah, sama halnya, saudaraku, jika Anda mengizinkan hanya firman yang memenuhi hati saudara, firman Tuhan yang memerdekakan kita, maka firman yang kita terima, yang memenuhi hati kita, akan membuat hati kita mengalami kemerdekaan, hati kita mengalami Tuhan. Bahkan yang keluar dari mulut perkataan setiap keputusan kita adalah apa yang sesuai dengan firman. Hidup ini sebenarnya sederhana saja, ibarat seperti gelas. Apa yang kita izinkan menguasai gelas itu, yang akan membuat kita bisa nikmati gelas tersebut. Jika saudara izinkan kosong, maka Anda nggak bisa nikmati apa-apa. Jika gelas itu Anda izinkan racun yang masuk, maka ketika kita minum, kita bisa keracunan. Tetapi saat kita izinkan yang baik masuk ke dalam gelas kita, hati kita, maka kita bisa nikmati yang baik. Demikian juga dengan firman. Penuhi hati saudara setiap hari dengan firman yang memerdekakan. Ayo coba katakan, hatiku harus selalu penuh dengan firman. Sekali lagi, hatiku harus selalu penuh dengan firman. Baca setiap Alkitab, hafal dan praktekkan setiap kebenaran firman. Miliki cara pandang yang sama dengan cara pandang Tuhan. Ketika kita izinkan mindset atau cara berpikir Tuhan, yaitu firman, mengubah cara berpikir kita. Hari ini, saudaraku, penuhi hatimu dengan firman Tuhan yang memerdekakan. Kesimpulannya, miliki kecerdasan seperti yang Maria miliki. Kecerdasan yaitu menjaga hati, kecerdasan untuk mengelola hati, kecerdasan untuk terus membuat hati Maria hanya dipenuhi dengan yang baik dan berkenan. Bagaimana cara untuk menjaga hati? Yang pertama, waspadai setiap racun yang mencemarkan hati. Jangan izinkan racun itu merusak hati kita. Yang kedua, hancurkan setiap intimidasi musuh. Setiap intimidasi dari si jahat, dari orang-orang yang jahat,
hancurkan semua. Dan yang ketiga, penuhi hati dengan firman yang memerdekakan. Ketika firman memenuhi hati kita jadi tenang dan damai, jadi orang yang bijaksana, orang yang tetap tangguh melewati apapun juga. Amin, amin, amin. Ayo coba ketiklah, katakan, saya mau punya kecerdasan seperti Maria. Sekali lagi coba ketik, saya mau punya kecerdasan seperti Maria. Maria hanya mengizinkan yang baik, yang membangun imannya, yang benar-benar membuat imannya bertumbuh, boleh masuk dalam hati. Dia renungkan, tetapi semua sampah yang buruk, dia tidak pernah izinkan masuk dalam hatinya. Ayo kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat setiap pesan firman-Mu. Engkau mengajar kami untuk mulai hari ini kami punya kecerdasan menjaga hati seperti Maria. Ampuni kalau selama ini hati kami kotor, hati kami tercemar, dan biar mulai hari ini kami mau mewaspadai setiap racun yang bisa mencemarkan hati. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami izinkan hanya Tuhan yang membersihkan hati dan menguasai hati kami. Kami hancurkan setiap intimidasi musuh. Dan kami juga mau terus dipenuhi dengan firman Tuhan yang memerdekakan hidup kami. Berkati semua sahabat Mesma Mujizat, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan kalau ada anak-anak yang mengalami pergumulan ekonomi, Tuhan yang memberkati. Mengalami pergumulan keluarga, Tuhan yang menolong. Dan biar kami setia kepada Tuhan, semakin setia melayani, mengasihi Tuhan. Berkat-Mu atas setiap kami. Sekarang terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Yesus Tuhan, turun menyertai saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Miliki kecerdasan menjaga hati, maka hidup kita akan spesial. Saudara sekalian, jangan lupa Anda subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center, dan juga like, pencet jempolnya, dan juga komen yang baik, serta share kepada teman-teman Anda. Dan silakan follow Instagram saya Lukas Kusuma, atau Instagram Bethany Miracle Center. Di Facebook ada Bethany Church. Dan jangan lewatkan setiap hari jam 7 malam waktu Jakarta atau jam 7 pagi waktu Philadelphia, Amerika. Saya akan hadir menyampaikan setiap program daripada YouTube channel Bethany Miracle Center yang akan jadi berkat buat saudara sekalian. Jangan lewatkan besok, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita. Terus ikuti dengan setia setiap program YouTube channel Bethany Miracle Center. Saya Pastor Lukas Kusuma mengucapkan berkat Tuhan. Selamat memasuki tahun yang baru. Terus semangat, percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.